Apakah Anda bisa melihat Jupyter Notebook saya yang bertuliskan, di sana juga mesti diklik, fungsi dan percabangan. Yang di rumah, apakah sudah bisa melihat Jupyter Notebook saya? Bisa, Pak. Oke, makasih. Oke, saya jalankan sebagai slide. Oke, jadi ini merupakan topik lanjutan dari bahan yang minggu lalu. Bahan minggu lalu kita masih membicarakan tentang perulangan atau suatu struktur pengendalian aliran program yang akan mengulang suatu bagian tertentu sampai suatu syarat dipenuhi atau sampai suatu anggota list habis dipergunakan. Jadi kalau yang tadi menggunakan syarat itu menggunakan kata kunci while, sementara kalau menggunakan suatu list yang anggota-anggotanya diambil satu persatu untuk diolah, itu menggunakan kata kunci for. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagian ketiga dari struktur aliran program itu. Yang pertama sekuensial, berurut dari atas ke tengah ke bawah. Yang kedua perulangan, yang minggu lalu. Harusnya yang ketiga adalah percabangan. Ya. Tapi sebelum pembicaraan percabangan, kita akan membahas dulu apa yang disebut dengan fungsi. Fungsi ternyata bukanlah barang baru, ada beberapa fungsi yang sudah Anda pergunakan dari sejak hari pertama Anda mengikuti kuliah pemrograman komputer. Contohnya adalah print. Print itu contoh dari suatu fungsi. Tapi fungsi kita bagi dua. Ada fungsi yang memang built-in, artinya sudah tersedia, tinggal dipakai. Ada fungsi yang akan Anda buat sendiri. Nah, jadi kita akan menyasar yang kedua ini, bentuk yang kedua ini bukan sekedar memakai fungsi-fungsi yang sudah ada, yang built-in ataupun yang disediakan oleh pustaka, seperti pustaka yang sudah kita pakai misalnya math, M-A-T-H, dan kita menggunakan fungsi SQRT untuk mendapatkan akar pangkat 2. Itu pernah juga kita pakai. Nah, atau fungsi yang lain seperti len, L-E-N. Ada yang tahu apa kegunaannya? Mencari panjang, length, ya, atau mencari berapa banyak anggota dari suatu list. Nah, itu juga bisa pakai len, ya. Banyak gunanya len. Nanti waktu kita bicara string, kalau len kita kenakan kata to string, maka dia akan memberitahu berapa banyak karakter di dalam string tersebut. Ya, namanya tetap sama len, tapi bisa dipakai untuk macam-macam. Nah, hari ini kita belajar fungsi yang buatan sendiri. Jadi Anda nanti sampai kepada suatu kebutuhan pemrograman Anda harus bikin fungsi. Nah, gimana bikin fungsi itu? Setelah dibuat, bagaimana pula memakainya fungsi buatan Anda sendiri. Nah, sebelum kita mulai, ini ada satu kata bijak dari Steve McConnell yang kelahiran 1962. Dia mengatakan bahwa good code is its own best documentation. Jadi kode yang baik itu kalau dia sekaligus menjadi dokumentasinya. Dokumentasi yang terbaiknya pun. Artinya, kalau suatu program itu benar dibuat dan apa istilahnya yang dianggap bagus gitu, itu kalau kita bisa membaca kode sumbernya seperti kita membaca novel. Seperti kita bisa mengetahui, oh ini bagian awal, oh ini bagian tengah, oh ini bagian klimaksnya, oh ini bagian akhir. Gitulah kira-kira. Jadi hanya tanpa ada dokumen pendukung lainnya, hanya membaca kode sumber bahasa Python-nya, itu seorang pemrogram lah ya, bukan orang awam, seorang pemrogram itu udah bisa membaca apa maksud program itu. Apa keunggulannya, apa kelemahannya. Itulah kira-kira yang dimaksud oleh Steve McConnell ini. Nah, kita berusaha akan membuat program serupa itu. Yang Anda mau jelaskan, yang Anda mau puaskan, yang Anda mau supaya Anda itu dianggap sebagai pemrogram yang baik, itu cuma satu orang di kuliah ini. Jadi Anda pemrogram kan? Anda bikin program untuk memecahkan masalah. Karena masalahnya itu berupa soal UTS. Yang Anda perlu puaskan bahwa Anda membuat program yang baik, itu cuma satu orang. Siapa? Bukan diri Anda. Yang akan memberi nilai kepada pekerjaan Anda. Saya. Jadi bikinlah program yang membuat saya mengatakan, oh ini program bagus. Ini patut mendapat nilai 100. Gitulah kira-kira.
Walaupun Anda berpikir, oh itu program bisa dibuat untuk orang lain, bisa untuk satu perusahaan, bisa untuk dijual, itu nanti dulu. Anda akan sampai ke tahap itu kalau Anda terus berkecimpung di dunia pemrograman selepas dari kuliah di sini. Bisa, Anda sampai bisa ke situ, bisa. Tapi untuk sampai semester ini saja, cukup puaskan satu orang saja. Saya, gitu loh ya. Oke. Nah, sasaran kuliah hari ini agak banyak, tapi mungkin tidak akan kita selesaikan pada satu hari ini. Setelah mengikuti kuliah, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan dan memanggil fungsi buatan pengguna. Nah, fungsi buatan pengguna itulah yang bentuk kedua, bukan yang built-in atau yang berasal dari pustaka, tapi yang Anda buat sendiri sebagai seorang pemrogram. Kemudian juga dapat mewujudkan fungsi matematika sebagai fungsi dalam bahasa Python. Jadi, istilah fungsi itu banyak artinya. Bisa berarti manfaat, bisa berarti kebergunaan, bisa berarti suatu hubungan antara variabel tidak diketahui dengan variabel yang diketahui, sehingga kalau dipergunakan hubungan tersebut, variabel yang tidak diketahui itu bisa dihitung nilainya. Y sama dengan fx. Itu fungsi. F-nya itu melambangkan fungsi. X-nya itu variabel yang diketahui. Y yang tidak diketahui. Nah, kalau X itu diketahui dimasukkan dalam bentuk fx itu, dan fx-nya ketika udah dibuat lebih rinci, itu baru bentuk generik fx. Kalau dibuat lebih spesifik menjadi x kuadrat, y sama dengan x kuadrat, maka ketika kita tahu bahwa x itu harganya 3, maka kita tahu harganya y. Berapa? 9. Nah, itu fungsi. Tapi kita bedakan sekarang itu fungsi matematika. Kenapa? Karena namanya sama, kita akan bikin fungsi dalam bahasa Python. Fungsi dalam bahasa Python ini. Nah, kita mau bikin kesejajaran antara fungsi matematika Y sama dengan X kuadrat dengan fungsi dengan Python. Dan kerjanya sama. Ketika X diketahui 3, Y harus dapatnya 9. Itu ya. Kemudian kita juga akan belajar menggunakan debugger untuk memahami aliran pelaksanaan program. Ini sebenarnya minggu lalu sudah dimulai, yaitu dengan menggunakan Python tutor, kalau saya nggak lupa namanya, itu suatu laman, suatu alamat web yang Anda datangi, kemudian Anda disediakan tempat untuk menyalinkan kode sumber yang Anda buat, kemudian bisa dijalankan satu persatu langkahnya. Nah, itu contoh debugger. Debugger itu sebenarnya tujuannya mencari tempat kesalahan. Kalau memang ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, kita kepingin tahu di mana sumber kesalahannya. Tapi kalau misalnya programnya seperti kita sekarang lagi belajar, tanpa kesalahan, karena dibikin sengaja untuk contoh pemrograman, maka Anda cukup menjalaninya dari satu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya, dan melihat efeknya untuk setiap baris yang dikerjakan. Jadi ini mengulang kembali, debugger itu akan diperkenalkan lagi, tapi kita sudah menggunakannya untuk aliran yang berulang, pada minggu lalu. Nanti pada waktunya kita juga akan menggunakan untuk menjelaskan aliran yang bercabang. Ya. Kemudian menerapkan fungsi dengan argumen dan kembalian yang jamak. Nah, ini istilah-istilah baru. Ada argumen, tapi udah pernah saya pakai ini berkali-kali. Ada kembalian. Nah, itu merupakan bagian dari definisi fungsi. Akan dijelaskan lebih jauh. Lalu ini kata-kata yang tadi berhubungan sama Steve McConnell, good code is its own best documentation. Tadi saya bilang kode sumbernya sendiri sudah bisa menjelaskan apa kerja dari program tertentu, tetapi ada juga yang namanya docstring. Nah, docstring ini merupakan dokumentasi tambahan untuk menjelaskan kerja dari suatu program. Dan ternyata untuk membuat docstring itu sekaligus ketika membuat programnya. Jadi bukan dua pekerjaan yang terpisah. Bikin dulu programnya, baru bikin dokumentasinya. Nggak perlu begitu. Sambil Anda bikin program, sekaligus bikin dokumennya. Dokumen yang menjelaskan. Itu yang istilahnya docstring. Nanti akan kita pelajari juga. Kemudian memahami dan menggunakan percabangan, aliran pelaksanaan program. Nah, di sini yang lebih serius, nanti akan dibahas aliran program yang bersifat bercabang. Ya. Dan bercabang ini membuat seakan-akan nanti program kita itu seperti bisa mengambil keputusan. Nah, kalau nanti dia sampai ke satu tahap tertentu, di situ dia bisa memikirkan, saya sebaiknya meneruskan program ini ke kiri atau ke kanan.
Seakan-akan dia pintar mengambil keputusan. Padahal yang pintar itu pemrogramnya. Oke. Kita masuk ke bagian pertama, fungsi. Dalam bahasa Python, fungsi adalah lebih dari sekedar fungsi matematika. Jadi tadi contoh fungsi matematika Y sama dengan X kuadrat. Kalau X diketahui 5, Y sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Gitu ya. Nah, fungsi matematika itu bisa diwujudkan menjadi fungsi Python, bisa. Dan bahkan bisa lebih dari sekedar fungsi matematika Y sama dengan X kuadrat. Bisa lebih banyak kegunaannya. Nah, jadi apa itu fungsinya dalam bahasa Python atau fungsi dalam bahasa pemrograman? Itu merupakan kumpulan baris perintah atau statements yang dapat dipanggil atau dijalankan atau dilaksanakan dimanapun, kapanpun diperlukan dalam satu program. Jadi kalau kata yang panjang definisi ini mau diringkas, fungsi itu adalah suatu mini program. Jadi, jika nanti membuat program yang mungkin sampai di kelas ini paling banyak 50 baris mungkin, atau 30 baris gitu, lalu Anda melanjutkan pekerjaan Anda tetap tertarik dalam dunia pemrograman ini, sampai Anda membuat suatu program yang mungkin sebanyak 10.000 baris. Itu nggak mungkin Anda mengerjakannya tanpa menggunakan fungsi buatan pengguna. Tanpa menggunakan fungsi buatan sendiri, nggak mungkin. Anda pada suatu saat mesti bikin fungsi itu. Kenapa? Kalau tanpa fungsi, yang 10.000 baris itu seperti Anda menjalani atau menelusuri suatu lautan, itu seperti, apa istilahnya? Anda seperti berenang dari satu tepi ke tepi yang lain dari lautan. Tapi kalau Anda membuat fungsi, Anda seperti melompat dari satu pulau ke pulau yang lain sampai ke tepi samudera itu. Mungkin bukan analogi yang bagus, tapi saya cuma menunjukkan bahwa fungsi itu dibutuhkan supaya program yang kompleks, yang rumit, itu bisa menjadi lebih sederhana dan kemudian lebih mudah untuk dipahami. Nah, saya suka menggunakan analoginya malah ke sejarah. Bangsa Indonesia katanya pernah dijajah selama 3,5 abad, 350 tahun. Padahal kita merdeka pada tahun 1945. Kalau saja kita udah sampai ke 17 Agustus 2022, berapa umur merdeka kita, negara kita? Ke 70 berapa? 2022 kurang 1945. 77. Kita 2022. Sorry. 2022 kurang 1945. Oke, 77 tahun. Betul tadi jawabannya, 77 tahun. Nah, Anda bayangkan, kita udah merdeka selama 77 tahun, dan Anda baru lahir, mungkin enggaklah 77 tahun, sekarang sekitar 20, 19 tahun, atau 21 tahun gitu ya. Jadi belum separuh pun dari usia Anda sudah mengecap kemerdekaan, tetapi sebelumnya itu 350 tahun, itu dalam keadaan dijajah. Dan salah satu negara penjajahnya atau semua negara penjajah Indonesia itu jauh lebih kecil wilayahnya, jauh lebih kecil penduduknya, jumlah penduduknya daripada Nusantara ini. Coba Anda bayangkan sebentar. Kita sekarang mungkin udah sampai lebih dari 250 juta mungkin. Pada waktu tahun 1945 mungkinlah kita bilang sekitar 150 juta. Iyalah, ada nyanyi lagu Omai Rama. 150 juta jiwa, kata Omai Rama. Jadi pada waktu dia menuliskan lagu itu, Indonesia masih 150 juta jiwa. Sekarang lebih banyak lagi kan? Tapi coba Anda bayangkan dengan penjajah kita yang di Belanda, yang besar wilayahnya itu lebih besar Pulau Jawa pun. Pulau Jawa itu lebih besar daripada Belanda. Berapa penduduk di Pulau Jawa? Dari berapa? 50 juta lah kita bilang, atau sekitar 70 juta. Nah,
bagaimana mungkin ada suatu daerah yang sebesar Pulau Jawa itu bisa menguasai Nusantara? Nusantara itu bukan cuma dari Aceh sampai Irian Jaya, mungkin lebih lagi. Ada yang tahu apa prinsip yang digunakan oleh penjajah itu sehingga bisa menguasai selama rentang waktu yang panjang 3,5 abad? Betul. Itu yang mau saya cari untuk menjelaskan fungsi bahasa Python, fungsi pemrograman ini. Ketika Anda mendapat persoalan pemrograman yang sangat besar Nusantara, Anda gunakanlah prinsip divide et impera. Anda bagi persoalan itu menjadi lebih persoalan-persoalan kecil, lalu selesaikan persoalan kecil itu. Begitu satu selesai persoalan kecil, Anda pindah ke persoalan kecil yang berikutnya, selesaikan itu. Kemudian pindah lagi. Ketika semua persoalan kecil itu diselesaikan, persoalan besarnya pun selesai. Itu fungsi, itu kekuatan fungsi. Berarti ketika programnya itu besar, kita bikin bagi-bagi menjadi fungsi-fungsi. Fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, fungsi 4. Nah, setiap fungsi itu kerjakan sendiri-sendiri. Selesai fungsi 1, kerjakan fungsi 2. Selesai kerjakan sampai fungsi yang terakhir, fungsi ke-10, program itu juga selesai. Itu maksud saya tadi divide impera bisa kita pergunakan di sini. Walaupun maksudnya baik ya, bukan untuk menjajah. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa fungsi itu ternyata dapat menerima variabel sebagai argumen. Nah, baru diperkenalkan apa maksudnya argumen. Jadi anggap aja argumen itu gampangnya input ke dalam suatu fungsi supaya fungsi itu bisa bekerja dengan benar. Sorry. Oke. Nah, dan argumen itu bisa mempengaruhi cara kerja dari suatu fungsi. Jadi ketika diberi nilai yang berbeda, kerja fungsi itu juga agak berbeda. Hasil keluarannya berbeda. Fungsi yang sama dikasihkan input yang lain lagi, nanti outputnya berbeda lagi. Nah, lalu sebagai output diistilahkan ada nilai kembalian. Jadi nilai yang dikembalikan oleh suatu fungsi sebenarnya output hasil kerja dari fungsi tersebut. Jadi kalau digambarkan sebagai diagram blok, fungsi itu gampang banget. Ada satu anak panah masuk, dinamakan labelnya input, lalu kotak itu ditulis fungsi, lalu ada anak panah keluar, itu kembalian. Input, fungsi, kembalian. Gitu sesungguhnya, ya. Nah, kemudian manfaat fungsi, kenapa fungsi itu perlu dibuat? Ini manfaatnya, mencegah duplikasi potongan-potongan program dengan mendefinisikan potongan tersebut pada satu tempat saja. Jadi, ketika Anda bikin suatu program 10.000 baris kode sumber, pasti ada bagian yang cenderung berulang. Di satu tempat, Anda membutuhkan supaya nilai X dikuadratkan. Di tempat lain, di tengah-tengah dari program yang besar Anda itu, lagi-lagi ada nilai yang perlu dikuadratkan. Di ujung program Anda, ada lagi pekerjaan yang mengkuadratkan suatu nilai. Nah, kalau saja pekerjaan yang terpisah di 3 tempat itu bisa didefinisikan pada satu kali saja, sehingga menjadi satu nama saja, satu sebutan saja, maka setiap kali Anda butuh, Anda sebut namanya, pekerjaan itu bisa dilakukan lagi. Tadi pekerjaannya adalah mengkuadratkan, jadi mungkin lebih bagus nama fungsinya kuadrat. Tapi dia perlu input kan? Misalnya kalau kuadrat dimasukkan 5, maka dia mengembalikan 25. Kalau dia masukkan 7, dia mengeluarkan 49. Nah, dimanapun Anda memerlukan suatu pengkuadratan, cukup panggil namanya kuadrat, berikan inputnya 6, maka dia kembalikan 36. Ya? Nah, itu bisa menghemat pengetikan kode sumber, karena daripada kita membuat persoalan atau langkah kerja yang sama 3 kali di tempat yang berbeda, nah kita bisa hanya mendefinisikannya, menuliskannya sekali saja, memberikannya jadi nama, lalu panggil nama itu, beri inputnya, kita dapat output yang diharapkan. Ini juga akan memudahkan untuk melakukan penyuntingan program. Kalau programnya itu nanti ada yang salah, ketika kita akan melakukan perubahan, atau kita mengembangkan program tersebut menjadi lebih canggih lagi, kalau kita menggunakan fungsi, maka pengetikannya akan lebih hemat.
lalu membelah program yang panjang menjadi potongan-potongan yang lebih mudah dikelola. Itu dia divide et impera. Ya, dan memperjelas juga jalan berpikir pemrograman. Jadi ketika Anda tahu bahwa ada suatu persoalan pemrograman yang detailnya banyak sekali, tapi Anda bisa mengelompok-kelompokkan, ini bagian pengolahan data awal. Yang ini menerapkan suatu filter. Yang ini mencari integral dari data-data tersebut. Yang ini menampilkannya. Yang ini membandingkan dengan kumpulan. Jadi Anda tahu, padahal di setiap bagian itu detail banyak sekali. Baris kode programnya itu banyak di masing-masing bagian. Tapi Anda melihat bagian-bagian itu sudah tahu, oh ini kerjanya begini, oh ini lanjutannya, oh ini memerlukan bagian itu. Gitu maksudnya, kita memperjelas jalan berpikir program. Kemudian juga bisa membentuk berbagai pustaka Python yang berisikan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan dan tinggal dipakai. Nah, selama ini, mengapa Anda tinggal menggunakan sqrt? Mengapa Anda tinggal memanggil sin untuk fungsi sinus, cos untuk fungsi kosinus, tanggen untuk fungsi tan untuk fungsi tanggen gitu? Itu karena sudah dibuatkan dulu definisi fungsinya, sehingga dikumpulkan dalam satu pustaka yang bernama MATH, Math. Jadi kalau Anda sudah bisa membuat fungsi yang Anda pikir bakal digunakan oleh banyak orang, bukan cuma Anda sendiri, maka Anda boleh melaporkan fungsi Anda itu kepada pemilik bahasa Python, yaitu Guido von Rossum. Pasti mungkin Anda pernah dengar namanya. Kalau Anda buka internet, buka browser, lalu Anda sebutkan Python, maka akan disebutkan bahwa pemilik bahasa Python karena penciptanya adalah Guido von Rossum. Dan Guido itu belum berhenti mengembangkan bahasa Python. Nah, kalau Anda punya ide, ada punya fungsi yang bagus, lalu Anda kirim kepada dia, dan dia menganggap, wah ini fungsi penting banget, ini fungsi mesti ada di pustaka, ini mesti ada. Maka pada terbitan versi berikutnya, fungsi Anda bisa masuk di pustaka yang diterbitkan bersama Python versi berikutnya. Versi 3 berapa? Jadi masih berkembang bahasa pemrograman ini. Dan itu memungkinkan karena Python termasuk open source. Anda memang nggak dapat bayaran sih. Namanya itu open source. Karena Anda pakai juga nggak bayar kan. Nah, prinsip open source itu adalah give and take free. Anda bisa take, Anda boleh ambil, kemudian Anda bisa mengolahnya, menghasilkan sesuatu, Anda give. Give-nya juga free. Itu open source. Ya? Oke. Nah, kita lihat sekarang, sebentar. Sudah begitu banyak alasan supaya kita bisa membuat fungsi. Dan terakhir bisa bersifat sosial, karena bisa dipakai oleh orang lain. Oke, nah sekarang kita contohkan antara fungsi matematika yang sudah kita kenal, yaitu konversi suhu dari suatu satuan Celcius menjadi Fahrenheit. Dan Anda lihat tuh, sekarang tulisannya F dalam kurung C, tutup kurung. Itu artinya F itu tergantung kepada C. C itu merupakan variabel independen, variabel yang bebas. F itu variabel yang tergantung, dependent. Nah, bagaimana ketergantungannya antara F dan C? Ya ini, yang di sebelah kanan ada sama dengan 9/5 kali nilai C, berapapun, ditambah 32. Itu menjadi nilai F yang baru. Nah, kalau ini fungsi matematika, Anda lihat beberapa perbedaannya nanti dengan fungsi yang ditulis di komputer. Tanda kali antara 9/5 kali C itu nggak ada. Kan ditulis cuma 9/5 C gitu. Nah, itu sebenarnya ada perkalian, ada operasi di situ. Tapi secara tahu sama tahu kita, kita udah ngerti bahwa perkaliannya nggak usah ditulis. Kalau ditulis juga nggak apa-apa. Tapi kan lebih mudah nggak usah ditulis, lebih menghemat penulisnya. Nah, tetapi ketika itu dipakai dalam fungsi komputer, fungsi yang akan dimengerti oleh komputer, yang akan dikerjakan oleh komputer, maka Anda harus eksplisit. Anda harus gamblang, Anda harus jelas mengatakan semua operasi yang diperlukan.
Nah, berarti kalau kita bikin suatu fungsi, nanti kita akan membuat supaya fungsi buatan kita itu menerima suatu input, menerima suatu argumen, yaitu nilai variabel C. Setelah itu harus melakukan perhitungan, seperti 9 per 5 kali C ditambah 32, seperti yang dinyatakan oleh rumus matematikanya. Lalu harus mengembalikan hasil perhitungan, outputnya dari fungsi ini, berupa nilai F yang tergantung kepada C. Jadi kembali lagi definisi dari fungsi itu nanti harus ada sebutannya, ada namanya, ada inputnya, lalu ada outputnya. Nah, kode sumber dari fungsi Python yang mewujudkan fungsi matematika di atas ini itu bisa diwujudkan dengan kode sumber sederhana ini. Jadi mula-mula ada kata kunci def. Apa itu kata kunci? Kata kunci itulah kata-kata penting dalam bahasa atau kosakata bahasa Python, bahasa Python, yang nggak boleh dipakai untuk nama variabel. Karena nanti akan mengubah arti dari kata kunci itu. Kemudian dia merupakan kosakata yang sekitar 37 kata yang ada di dalam bahasa Python. Jadi bahasa Python itu cuma ringkas, cuma 37 kata pentingnya. Salah satu adalah def. Yang lain misalnya while, for, sudah kita pelajari kan? Apalagi in. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, def ini kegunaannya mendefinisikan suatu fungsi. Maka def itu singkatan dari definition atau to define, mendefinisikan. Lalu ada nama fungsi yang dibuat. Nama fungsinya kebetulan di sini cuma satu huruf F saja. Kebetulan, sebenarnya namanya boleh lebih panjang dari satu huruf, boleh. Tapi ini supaya persis banget seperti fungsi matematikanya. Karena kita membuat fungsi Python yang berdasarkan fungsi matematika, kalau bisa dibuat semirip mungkin. Nama fungsi di sini diambil dari variabel dependent-nya F. Nah, di sini namanya jadi F di sini. Lalu buka kurung, tutup kurung itu untuk memberikan argumen. Argumen itu adalah input kan tadi. Nah, argumennya juga berupa variabel. Nah, variabelnya di sini juga dilambangkan dengan mirip seperti yang di rumus matematikanya, yaitu C. Setelah itu, jangan lupa titik 2. Kita udah belajar waktu pakai while, ketika kita memberikan kondisi, di ujung kondisi itu ada titik 2. Apa maksud titik 2 ini? Itu untuk mengakhiri bagian kepala. Bagian head. Masih ingat waktu kita bikin for, juga ada bagian head-nya. Ujungnya juga titik 2. Setelah itu ada bagian body. Bagian badan, kalau ada kepala ada badan. Dan bagian badan itu ada ciri visual yang langsung terlihat, yaitu dia harus ditulis secara menjorok. Indentasi, ada indentasinya. Berarti definisi fungsi pun ada bagian kepala, ini bagian kepala, yang sekarang saya blok. Lalu ada bagian badan. Bagian badannya cuma satu baris, itu ditulis menjorok dengan ada 4 spasi kosong. Di bawah D, di bawah E, di bawah F, lalu di bawah spasi kosong. 4 tempat. Soal 4 itu cuma kesukaan saja. Anda boleh minimal 1 tempat pun boleh menjoroknya. Ya. Kalau cuman nggak begitu kelihatan menjorok kalau 1 tempat, mungkin 2 tempat udah bisa kelihatan. Ada juga editor yang mesti 8 tempat, setiap kali bikin menjorok itu 8 tempat spasi kosong, ya. Oke, nah lalu apa yang dikerjakan pada bagian body? Cuman menggunakan satu kata kunci lainnya, return. Return itu kan artinya di bahasa Indonesia kan apa? Kembali. Return to the sea. Apa banyak sih kembali ke laut. Oke, nah return di sini mengembalikan apa yang di sebelah kanannya. Semua yang di sebelah kanan dari return itu akan dikembalikan sebagai output dari fungsi f ini, fungsi yang bernama f. Nah, apa yang dikembalikannya ternyata hasil pengolahan dari nilai input C dikalikan dengan 9/5 ditambah 32. Makanya sangat-sangat ringkas, tapi sudah memenuhi semua syarat dari suatu fungsi. 1, ada namanya F. 2,
ada argumennya, inputnya, C. Ketiga, ada kembaliannya. Kembaliannya adalah nilai tunggal ketika 9/5 kali C tambah 32 itu dikerjakan, dioperasikan, dievaluasi. Jadi dia akan mengembalikan satu nilai tunggal. Ya. Oke, misalnya aja saya berikan C itu nilai 10. 10, C sama dengan 10. Lalu saya panggil F, buka kurung, C, tutup kurung. Maka itu saya sama saja bilang, jalanlah F, kerjalah F dengan argumen C sama dengan 10. Lalu kita tunggu kembaliannya. Dan tunggunya itu nggak perlu lama-lama, langsung dia kembalikan. Satu nilai tunggal, berapa yang dikembalikannya? 9/5 kali ke 10 tambah, nah berapa itu kira-kira? 50, 9/5 kali 10, 10 sama 5 itu dapat 2, 9 kali 2, 18, tambah 32, betul, 50. Berarti lebih cepat komputer dia daripada komputer saya. Oke, nah, kemudian untuk memanggil, ketika kita sudah selesai mendefinisikannya secara diketik, ini kan diketik sesungguhnya, ini tambah 32, nah itu diketik kan? Itu ketika sudah selesai ini nggak langsung interpreter Python yang merupakan latar belakang dari Jupyter Notebook itu langsung ngerti bahwa ada definisi fungsi yang baru. Maka Anda harus menekan Shift Enter. Nah, tadi sebelum Anda, kalau ada yang jeli, sebelum ini ditekan Shift Enter, isi dari kotak kurung kotak ini adalah tanda asterisk. Tanda asterisk itu adalah bagian sel yang belum dikerjakan, belum ditekan Shift Enter. Nah, ketika ada tekan sekali, dia berubah menjadi angka 1. Coba saya tekan sekali lagi, Shift Enter di dalam sel ini, Shift Enter, maka 1 menjadi 2. Itu artinya cuma urutan pengerjaan dari kode sumber yang ada di sel Jupyter Notebook. Nah, tapi tidak ada hasil keluaran, tidak ada hasil tampilan ketika suatu fungsi yang sudah didefinisikan itu dijalankan. Kenapa? Karena fungsi itu didefinisikan untuk dipanggil. Jadi nggak ada gunanya Anda bikin suatu fungsi, kemudian nggak pernah dipakai, nggak ada gunanya. Sebagus apapun fungsi itu Anda buat, tapi nggak pernah dipakai, itu berarti nggak bermanfaat, sia-sia saja. Nah, bagaimana menggunakannya? Panggillah namanya. Kayak kita memanggil, sebut namaku 3 kali. Lalu nanti dia akan datang tanpa permisi, pulang tanpa izin. Mungkin semacam begitu. Ada film dulu sangat terkenal. Begitu juga, kita harus memanggil nama fungsi yang sudah definisikan kalau kita mau memakainya. Nah, ini bisa kita lakukan nanti di tempat yang lain. Sebagai contohnya, tadi kita baru contoh untuk definisi. Dan ini hanya untuk memformalkan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Suatu fungsi buatan pengguna itu didefinisikan dengan menggunakan kata kunci def, lalu diikuti nama fungsi yang tadi contohnya cuma satu huruf F, ditentukan oleh pemrogram sendiri, apapun namanya boleh pilih, tetapi kalau boleh, pilihlah nama yang menunjukkan tujuan atau kegunaan dari fungsi yang dibuat. Lalu menempelkan sepasang tanda kurung yang di dalamnya dapat berisikan input-input yang bisa lebih dari satu, yang disebut dengan argumen tadi, dan kalau lebih dari satu, salah satu argumen dengan argumen yang lainnya dipisahkan dengan sepasang tanda koma. Dipisahkan dengan tanda koma, bukan sepasang, dipisahkan dengan tanda koma. Lalu bagian kepala yang tadi dari mulai def sampai tutup kurung itu diakhiri dengan tanda titik 2. Kemudian masuk ke bagian kepala. Itu tempat pekerjanya fungsi tersebut. Jadi bagian kepala itu hanya untuk mendefinisikan nama dan input. Tapi belum tahu kerjanya. Nah, kerjanya itu berupa sekumpulan statements yang membentuk bagian body atau bagian badan dan ditulis dengan menjorok dengan indentasi tertentu. Nah, pada bagian terakhir terdapat perintah return untuk mengembalikan output dari hasil pekerjaan fungsi tersebut. Oke, sudah cukup banyak kita membahas definisinya. Nah, sekarang baru kita pakai fungsi yang sudah didefinisikan itu. Ada apa?
Oh gitu, kunci saya ditinggal, kunci mobil ditinggalkan di... Maksudnya kok pakai istilah dipanggil Pak? Nggak ada istilah yang lebih baik Gus. Karena aslinya itu memang dilakukan dengan kata kerja called atau invoke. Jadi dari bahasa Inggris lah ini ya. Nah, call itu memang dipanggil, invoke itu diperintah gitu, atau disuruh melakukan sesuatu. Nah, untuk menerima nilai variabel, kalau dipanggil maka dia dapat menerima nilai variabel yang dilewatkan sebagai argumen. Jadi tadi saya bilang argumennya contohnya tadi C. F namanya, lalu C itu dalam tanda kurung. Nah, C ini sebagai input harus diberi nilai kan? Nah, untuk itu nilai yang diberikan kepada variabel input C atau nilai yang diberikan kepada argumen itu istilahnya itu dilewatkan. Ini sebenarnya dari istilah pass atau passing. Siapa yang suka bola pasti tahu bahwa kalau gelandang kiri sedang membawa dari sebelah kiri, kemudian diikuti oleh striker di tengah, kemudian udah dekat tempat golnya lawan, lalu dipasingkannya ke kanan. Itu passing kan, passingkan bola gitu loh. Nah, dalam hal ini yang dipasingkan adalah nilai untuk nilai untuk argumen dari suatu fungsi yang mau dijalankan. Nah, itu istilahnya pass by value. Jadi dilewatkan nilai itu memang berupa nilai. Yang dipasingkan itu kepada argumen itu berupa nilai. Karena nanti bisa juga bukan nilai, tapi itu lain perkara. Nah, untuk melaksanakan semua perintah di dalam badan fungsi itu, itulah kegunaannya dipanggil, lalu akhirnya menghasilkan nilai kembalian yang diserahkan kepada variabel di luar fungsi atau dimanfaatkan dengan cara lainnya. Oke, kemudian fungsi dapat dipanggil di suatu tempat dimanapun objek dan tipe tertentu yang sama itu bisa ditempatkan. Jadi artinya di mana Anda boleh memanggil fungsi dalam satu program, itu dimanapun nilai kembaliannya bisa ditulis. Jadi berdasarkan nilai kembalian. Kalau misalnya nilai kembalian itu mau diletakkan sebagai bagian dari suatu operasi yang panjang, jadi dia merupakan suatu faktor atau suatu suku yang ditambahkan lagi dengan angka yang lain, itu boleh. Lalu pemanggilan fungsi bisa menghasilkan suatu objek, misalnya contohnya float, ketika kita menggunakan fungsi fc. Nah, kalau dia misalnya menghasilkan objek float, berarti dimanapun objek float itu bisa diletakkan, di situ kita boleh memanggil fungsi f tersebut. Nah, ini dia contohnya. Ya. Jadi Anda lihat di atas, ada suhu 1 sama dengan F15.6. Loh, di mana F itu siapa? 15.6 itu apa? Gitu kan mungkin Anda bertanya. Kalau Anda nggak tahu sel yang sebelumnya itu ternyata berisikan definisi fungsi f. Jadi mungkin supaya jelas, saya copy aja fungsi ini, definisinya, Ctrl C, lalu saya letakkan lagi di tempat pemanggilannya supaya melihat sambungannya. Ini ya. Ini satu komentar, definisi fungsi konversi satuan suhu. Ctrl V. Nah, gitu. Sebenarnya boleh diletakkan di sel lain, asal sama-sama satu file Jupyter Notebook, boleh. Nah, cuman ini cuma supaya jelas saja. Inilah yang F ketika didefinisikan. Inilah yang F ketika dipanggil. Jadi sebut namanya, berikan argumennya. 15.6 ini akan dipasingkan, dilewatkan kepada C. Lalu pemanggilan nama F dengan passing by value ini otomatis menjalankan kerja dari F. Yaitu menghitung 9/5 kali 15,6 ditambah 32 menjadi satu nilai tunggal, lalu dikembalikan dengan perintah return. Nah, kembalinya kemana? Kembalinya ke tempat pemanggilan fungsi f.
Jadi semua yang saya blok itu diganti dengan satu nilai tunggal yang dikembalikan oleh perintah return di dalam fungsi f. Nah, akibatnya ini menjadi satu nilai float di sini, nilai pecahan. Kemudian pakai operasi sama dengan yang artinya to assign, memberikan dari bagian kanan ke kiri. Diberikan kepada si variabel yang lain yaitu suhu 1. Jadi suhu 1 nanti akan menunjuk ke suatu nilai yang merupakan hasil kembalian dari fungsi f ketika dia dipanggil namanya bersama-sama dengan argumen 15.6 untuk nilai input C. Gitulah kira-kira cerita panjangnya. Ya. Dan kemudian ketika suhu 1 sudah dapat nilai, itu bisa kita pakai pada fungsi lainnya yang tidak kita buat sendiri, tapi fungsi yang memang sudah tersedia oleh interpreter Python, yang contohnya adalah print. Print ketika bekerjanya tetap menggunakan kurung buka, kurung tutup, dan di dalamnya tetap ada input, ada argumennya. Argumennya bahkan lebih dari satu, masing-masing dipisahkan dengan tanda koma. Berarti perintah print ini berapa argumennya? Contoh perintah print yang di baris 7. Ada berapa argumennya? Lihat aja komanya. Komanya ada berapa? Komanya ada 2, berarti argumennya 3. Untuk memisahkan 3 potong dibutuhkan 2 koma. Itu argumen. Saya cuma mau menekankan bahwa fungsi yang udah kita pakai selama ini, untuk memakainya kan kita panggil namanya. Print, dipanggil namanya. Lalu berikan argumen yang sesuai supaya dia nanti menghasilkan kembalian. Apa kembaliannya? Itu output yang ditampilkan dari program kita. Jadi nanti dia akan mengeluarkan output, ada string yang bertuliskan konversi suhu 15.6 dari C sama dengan, itu akan muncul plek seperti apa adanya. Tetapi bagian suhu 1 ini bukan ditampilkannya nama variabel suhu 1, tapi digantikannya dengan nilai yang disimpan oleh si suhu 1. Nah, kemudian lanjut lagi, argumen ketiga berupa string derf, derajat Fahrenheit maksudnya. Itu juga akan tampil apa adanya, karena dia berupa string. Jadi ketiga argumen dari print itu bekerjanya beda-beda. Kalau dia berupa string yang dibatasi oleh tanda petik atau tanda kutip, maka dia akan muncul dengan apa adanya. Tapi kalau dia berupa nama variabel suhu 1, maka akan digantikan nilai yang sedang terkandung atau yang sedang dirujuk oleh si suhu 1. Suhu 1 dapat nilai dari mana? Dari hasil pemanggilan fungsi f ketika diberikan argumen 15.6. Fungsi f itu apa? Itu buatan sendiri. Definisinya di atas. Dipanggil f, 15,6 diberikan atau dipasingkan kepada C, kemudian dilakukan perhitungan, dapat satu nilai tunggal, dikembalikan, return dikembalikan. Dikembalikan kemana? Ke tempat pemanggilan. Di sini tadi dipanggil. Maka di tempat itulah nilainya dikembalikan. Nah setelah itu diberikan kepada suhu 1 dan dipakai di print. Gitu ya? Oke. Nah yang bawah, kita cari kasus yang lain. Ada suatu variabel lain namanya T besar. Diberi nilai 10. Lalu kita panggil fungsi f sekali lagi. Jadi berarti fungsi f sekali saja didefinisikan, bisa dipanggil berulang-ulang kali. Di tempat yang berbeda. Tadi di baris 6, sekarang di baris 11. Nah di sini sebagai argumen bukanlah nilai 15.6, tapi variabel T. Tapi T itu udah ada nilainya kan? Ya berapa nilainya? 10. Berarti 10 itulah yang dipasingkan kepada definisi fungsi f sebagai nilai C. Sekarang C bukan menerima 15.6, tapi menerima nilai T alias 10. Berarti dilakukanlah perkalian 9/5 kali 10 tambah 32, tadi dapatnya 50. Nah nilai 50 itulah yang dikembalikan di tempat ini. Tempat pemanggilan f yang kedua. Itu nanti jadi tempat itu, lokasi itu akan berisikan nilai 50. Nah 50 diberikan kemudian kepada variabel yang lain lagi, suhu 2. Lalu dipanggil fungsi print, di mana lagi-lagi punya 3 argumen, salah satu argumennya adalah nilai dari suhu 2. Polanya udah sama, kemudian diprintkan kalau
Yang tadi itu membutuhkan 2 baris, 3 baris, sekarang cuma 1 baris. Semuanya dilakukan. Pemanggilan fungsi, pemberian input, penerimaan kembalian, lalu menjadi argumen dari print. 4 pekerjaan itu di 1 baris. Bagaimana bisa? Lihat di sini. Mula-mula ini dikerjakan dulu. Disebutkan nama F. Apakah F itu fungsi buatan sendiri? Lalu argumennya T tambah 1. Berapa nilai yang diberikan kepada C? 11. 10 tambah 1. 11 diberikan kepada C. Maka kerjalah fungsi F. Yaitu 9/5 kali 11 tambah 32. Dapat 1 nilai. Nah itu dikembalikan kemana? Kepada tempat pemanggilan. Jadi semua di situ menjadi 1 nilai. Berapa ya? 9/5 kali 11 tambah 32 mungkin di atas 50. Kita bilang lah mungkin sekitar 60 gitu ya. Berarti di sini adalah nilai 60. Lalu baru print jalan. Print jalan dengan 3 input, 3 argumen. Ditampilkan konversi suhu 11 derajat Celcius sama dengan nilai yang sekitar 60 tadi, lalu ditampilkan DRF. 1 baris. Itu yang menunjukkan seorang pemrogram berpengalaman atau masih beginner, masih pemula. Kalau seorang pemula mungkin dia akan memakai versi ini. Satu-satu dikerjakan. Inputnya diberi nilai dulu, dikasih nama variabel. Lalu panggil fungsinya dengan input yang tadi sudah definisikan. Lalu tunggu jawabannya, tampung jawaban atau kembaliannya pada variabel yang lain lagi. Baru kemudian di print. Kalau yang sudah ahli, mungkin dia mengerjakannya cuma 1 baris ini. Ya. Oke, yang ini 2 kali dipanggil fungsi F. Yaitu pada F20, pada F30. Berarti ada 2 nilai yang dikembalikan oleh fungsi F dengan input yang berbeda. Lalu kedua kembalian itu ditambahkan, baru disimpan di jumlah suhu. Setelah itu baru ditampilkan sebagai argumen fungsi print. Paham ya? Maksud saya ini merinci atau mendetailkan kerja dari fungsi F itu supaya saya nggak usah menjelaskannya lain kali. Sekali ini aja saya jelaskan rinci, Anda sampai ngantuk-ngantuk mungkin dengarkannya, tapi setelah itu saya nggak pernah menyinggungnya lagi, saya anggap Anda udah paham. Ya? Oke, Shift Enter. Maka yang pertama, ada keluaran dari fungsi print pada baris 7. Konversi suhu 15.6 dari C sama dengan, ini karena berasal dari string sebagai argumen pertama dari fungsi print di baris 7. Sedangkan suhu 1 ternyata mendapat nilai 60.08. Nah itulah hasil dari pemanggilan fungsi F dengan input 15.6. Dah? Lalu di bagian akhir argumen dari print yaitu DERF. DERF muncul seperti apa adanya. Nah, mungkin bagi yang jeli bisa melihat bahwa setelah tanda sama dengan ini nggak ada spasi kosong. Setelah nilai suhu 1 ini, DERF ini nggak ada spasi kosongnya. Tapi kenapa di sini muncul spasi kosong dan di sini spasi kosong? Karena koma pada print, betul. Setiap koma yang memisahkan satu argumen dengan argumen lainnya, itu nanti diwujudkan sebagai tampilan output sebagai spasi kosong. Ya, kalau makin banyak koma Anda letakkan, makin banyaklah spasi kosongnya. Oke, yang print pada baris 12, itu menghasilkan tulisan konversi suhu 10 derajat Celcius, itu sama dengan 50 derajat Fahrenheit. Yang berikutnya juga Anda sudah bisa mengikutinya, karena sudah cukup rinci tadi saya menjelaskan cara kerja dari masing-masing print. Ada pertanyaan? Monggo? Ya, silakan Dek. Bisa? Bisa. Jadi fungsi dalam fungsi bisa. Gitu ya. Kita contohkan aja lah ya. Kita mau menggunakan satu fungsi pustaka yaitu mat. Nah, mat. Kenapa? Karena saya mau menggunakan pemanggilan fungsi di sini bukanlah nilai 15,6, tapi mat titik square root dari 25. Bisa kan? Nah, jadi
Yang dipanggil sebenarnya fungsi F. Dan ketika fungsi F mesti jalan, mesti terima input, mesti punya argumen. Nah, argumennya yang dalam kurung. Tetapi yang di dalam kurung ini ternyata pemanggilan fungsi lainnya. Fungsi yang berada di pustaka math. Karena itu ketika kita memanggilnya supaya lengkap, kita menggunakan cara dot notation. Nah, penulis notasi titik. Sebut dulu nama pustakanya di depan, titik, baru nama fungsi yang di dalam pustaka tersebut. Kebetulan namanya adalah SQRT, akar pangkat 2. Setelah itu karena dia fungsi, pasti butuh argumen, dia butuh input. Maka inputnya itu 25. Maka komanya itu jadi banyak gitu. Ada koma untuk bagian dalam, ada koma untuk koma. Kurungnya itu jadi banyak gitu, maaf. Ini udah capek tandanya saya. Kurung yang bagian dalam untuk argumen dari fungsi yang sebelah dalam, lalu kurung yang sebelah luar untuk argumen dari fungsi yang sebelah luar, F dalam hal ini. Oke, saya jalankan. Shift Enter. Tetap bisa jalan. Ternyata 5 dari 9/5 kali 5 dapat 9, 9 tambah 32. Betul kan 41? Betul. Ada pertanyaan yang lain? Silakan deh. Betul, pakai koma yang itu. Jadi gimana ngerjakannya ini? Ada satu fungsi dari mat itu namanya POW. POW. POW itu power, itu artinya pangkat. Berarti bukan hanya pangkat 2, bisa pangkat berapa aja. Tapi untuk kerja POW ini, kita harus memberikan input lebih dari 1. Bilangan yang dipangkatkan dan pangkatnya. Bilangan yang mau dipangkat itu basisnya, lalu eksponennya, pangkatnya. Kan 2 angka tuh. Maka POW itu mesti diberikan 2 argumen, pisahkan dengan koma. Misalnya saya mau masukkan 10,3. Artinya POW ini menerima 1 argumen 10, itu nanti jadi basis dari power, lalu menerima 3 argumen kedua sebagai eksponennya, pangkatnya. Berapa dek 10 pangkat 3? 1000 seharusnya. Apakah betul 9/5 kali 1000 tambah 32? Nanti bisa kita buktikan. Saya jalankan di sini. Shift Enter. 1832, betul? Nah, okay. Jadi itu contoh pemanggilan fungsi yang ternyata dalam definisinya kita nggak tahu, kita kan tinggal pakai nih karena fungsi pustaka, bukan kita buat sendiri. Tapi kalau kita lihat pakai help, sekaligus saja lah ya. Ini Anda panggil help, lalu Anda panggil mat, titik POW, gini. Anda mau tahu apa sih kerjanya, berapa banyak argumen yang dibutuhkannya, nah gitu loh. Panggil aja help, shift enter, maka Anda mendapat jawabannya bagian bawah ini. POW bisa menerima 2 argumen. Sebentar, lupa saya tanda kurung, tanda miring terbalik ini artinya, nah, bukan, lupa saya, udah lupa, sorry. Tapi Anda menunjukkan bahwa di depan dia membutuhkan 2 argumen. Dan apa yang dikembalikannya, ini dia, return X pangkat Y. Ya, sebenarnya pakai operator kali-kali pun bisa, tapi dia juga menyediakan dalam bentuk fungsi. POW. Ya, oke, X to the power of Y. Ada pertanyaan yang lain? Nah, oh, buat sendiri. Bisa. Ya, mungkin di contoh berikutnya, di slide berikut. Oh ya. Jadi antara definisi dengan pemanggilan itu 2 hal yang berbeda. Ketika Anda mendefinisikan, Anda nggak perlu dulu memberikan nilai. Nah, nanti waktu dipanggil, baru diberi nilai spesifiknya untuk masing-masing argumen. Nah, gitu ya. Jadi seakan-akan gini, waktu kita mendefinisikan fungsi itu, kita membuat sesuatu yang abstrak. Tapi jelas kerjanya.
Nah, waktu kita memanggilnya, memakainya fungsi abstrak itu, kita mengkonkretkannya. Hanya spesifik untuk input yang nilainya ini, dan ini, dan ini. Kok nanti saya ganti lagi nilai input, lain lagi dia hasilnya. Tapi definisi abstraknya satu itu aja. Nah, itu kehebatan fungsi. Ya, oke. Astaga, kok hilang? Loh, kok jadi mainan? Enggak tahu saya. Saya nekan apa tadi? Exit di sini. Loh, zoom-nya juga keluar. Teman di rumah? Masih kan? Ya, masih Pak. Loh. Screen-nya masih terlihat Pak. Iya, kemarin juga kejadian. Komputer saya ini ketika dipakai menggunakan ini, fasilitas hibrida ini, sorry. Itu jadi nggak terduga kerjanya. Sebentar. Masih ada 1 menit lagi, kita berhentinya harusnya 16.30. Tapi ini saya dapat gangguan. Oh, ini dia masih ada. Oh, entah kenapa tadi bisa melompat sendiri. Ini tadi contoh yang lain. Sebentar. Nah, ini udah kita kerjakan pakai help matpau tadi sudah. Kita lanjut aja. Nah, ini contoh yang lain. Ini bagus nih. Jadi F kita ganti namanya menjadi suhu F. Ini tadi yang saya bilang nama definisi dari suatu fungsi itu atau nama suatu fungsi yang didefinisikan itu boleh terserah kepada pemrogramnya. Ini cuma mau membuat menjadi suhu F, lalu ada variabel inputnya yaitu argumennya C, kemudian tidak langsung dikembalikan hasil operasinya, tapi dibuat dulu operasinya tersendiri di satu baris. 9/5 kali C tambah 32 disimpankan ke F. Jadi kenapa nama dari fungsi ini diubah dari F tadi menjadi suhu F? Karena nama F sendiri akan dipakai di dalam bagian body dari definisi fungsi. Ya, jadi nggak boleh sama lah, nanti membingungkan. Nah, oleh karena itu dibuatlah nama fungsinya suhu F, lalu variabel F itu sendiri dipakai di dalam body dari definisi fungsi. Lalu yang dikembalikan bukan satu nilai tunggal, tapi merupakan satu nilai tunggal berupa string. Ini nilai tunggal juga, tapi dia berupa teks. Nah, gimana kerjanya? Seperti Anda ketahui bahwa tanda garis miring yang sini, garis miring terbalik ini cuman continue, to be continue, gitu. Bersambung. Jadi ini artinya aslinya sepanjang ini. Nah, segitu sepanjang itu. Ya, tapi kadang-kadang kalau ini dicetak, nanti hilang bagian yang lebih dari berapa kolom tertentu. Nah, oleh karena itu dibagi dua menjadi 2 string. Ini string yang pertama, lalu ada yang string yang kedua, kemudian saya kasih tanda continue, lalu ini saya tekan enter, dia turun ke bawah, lalu saya bisa tulis begini. Ya, itu sebenarnya satu string yang panjang. Nah, apa string yang panjang itu isinya? Ternyata selain tulisan yang akan muncul plug seperti apa adanya, derajat Celcius setara dengan derajat Fahrenheit itu, ada kode formatting, kode format. Kode formatnya udah kita pelajari, diawali selalu menggunakan tanda persen, lalu ada satu huruf yang menunjukkan tipe atau jenis dari nilai yang mau ditampilkan. Kalau F di sini berarti float, nanti diambil dari nilai setelah persen ini, nilai C yang pertama itu untuk persen titik 1 F, lalu nilai F yang kedua nanti untuk persen titik 1 F yang kedua. Jadi masing-masing nilai C dan F akan diformat, akan ditata supaya menjadi bilangan float dengan keakuratan satu tempat di belakang titik desimal. Ya, itu maksudnya. Ini itu pelajaran masa lalu lah. Tapi ya jangan dilupakan. Oke, nah dengan demikian kembaliannya bukan berupa angka tunggal, tapi berupa string tunggal yang panjang banyak karakternya. Dan di dalamnya akan berisikan nilai-nilai C dan F. Oke, nah maka kita panggillah si suhu F ini dengan nilai 21. Nilai 21 akan menjadi nilai C,
akan dipakai di bagian body 9/5 kali 21 tambah 32, itu disimpankan di nilai F, lalu ditampilkan nanti dengan string yang panjang itu, bagian-bagiannya itu C nanti akan berisikan 21, F adalah hasil perhitungan. Kemudian itu semuanya disimpan di suhu 1 dan akhirnya dicetakkan suhu 1. Shift print. Nah, ternyata C itu ditampilkan sebagai 21.0. Kenapa? Tadi kan kita paksa formatnya dengan keakuratan satu tempat di belakang titik desimal. Lalu tulisan derajat Celcius setara dengan persen titik 1 F digantikan oleh nilai F hasil perhitungan yaitu 69.8. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan derajat Fahrenheit. Ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa fungsi bukan hanya mengembalikan nilai bilangan, tapi juga berupa teks. Boleh. Oke. Nah, saya berhenti di sini aja deh. Karena ini kita akan mulai belajar tentang percabangan, tetapi kita tunda aja setelah UTS, nanti akan lanjutkan ini. Berarti bahan UTS berhenti sampai definisi fungsi dan pemanggilan fungsi. Jadi Anda bisa berharap di soal yang 4 itu ada nanti permintaan untuk Anda membuat suatu fungsi. Ya kan? Nah, biasanya ini kisi-kisi sekalian bocoran. Biasanya dalam Jupyter Notebook itu ada kotak-kotak sel. Nah, kotak sel yang atas saya minta supaya diisi dengan definisi suatu fungsi yang kerjanya begini-begini. Anda bikin tuh. Itu cuman def-nya aja bagian head dan bagian body. Tapi belum dijalankan, belum dipanggil. Tapi mesti dijalankan dulu, pakai shift enter itu untuk mengetahui bahwa Jupyter Notebook-nya itu sadar ada fungsi baru buatan si pengguna. Tapi belum ada hasilnya. Baru di kotak di bawahnya, saya perintahkan buatlah program lengkap yang menggunakan fungsi yang didefinisikan di atas untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dengan nilai input begini. Nah, Anda panggil itu. Nah, supaya Anda bisa memuaskan saya tadi, supaya Anda dapat nilai penuh, gitu kan. Ketika saya tulis, buatlah suatu program Python yang lengkap. Lengkapnya bahkan saya bikin bold. Itu artinya, lengkapi program Anda dengan komentar. Komentar yang pertama itu komentar yang bagian atas yang menjelaskan nama file dari program itu, kemudian titik 2, lalu kerjanya menurut kata-kata Anda sendiri. Anda tulislah Anda mungkin mau menjelaskan sampai inputnya apa, outputnya apa, programnya nanti diharapkan bekerja menghasilkan apa, terserah. Tapi mesti ada bagian komentar awal yang menjelaskan program Anda. Bahkan di baris paling bawah, boleh Anda tuliskan nama Anda dan tanggal Anda buat tuh kode sumber. Nah, itu yang saya maksud dengan program lengkap, ada komentar bagian head, bagian atas, yang menjelaskan program Anda. Lalu, kalau ada fungsi yang Anda definisikan, Anda tulis di bawah bagian komentar tadi. Kenapa dituliskan di bagian atas definisi atau fungsi? Karena yang memanggilnya di bawah. Jadi tidak mungkin Anda memanggil suatu fungsi buatan sendiri yang definisinya belum ada. Atau yang definisinya nanti nyusul. Itu nggak bisa. Program Python nggak bisa. Ada program C boleh. Tapi Python nggak boleh. Program Python itu hanya bisa menjalankan fungsi buatan sendiri yang sudah diletakkan di atas sebelumnya, yang sudah terbaca dulu oleh interpreter Python, baru bisa dipanggil untuk dipakai. Jadi merupakan kebiasaan setelah komentar judul program atau penjelas program, lalu definisi fungsi yang buatan Anda. Nah, kalau ternyata fungsi buatan Anda itu memanggil fungsi pustaka, seperti tadi MATH, atau NumPy, atau Matplotlib, apapun, gitu, maka tuliskan importnya di atas dari definisi fungsi Anda. Kenapa? Karena kita harus ngimpor dulu, baru bisa dipakai fungsi yang dipanggil. Yang diimpor itu baru bisa dipakai kalau dia sudah disebutkan dulu, berarti baris impor dulu,
Baru definisi fungsi buatan Anda, baru bagian bawahnya itu memanggil fungsi yang didefinisikan buatan sendiri tadi. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh, diindikasikan oleh Mbak ini, ada dua kotak. Kotak atas untuk definisi fungsi belum dipanggil, kotak bawah bagian program lengkap. Ketika saya bilang lengkap, itu artinya meskipun fungsi yang atas ini bisa dipanggil tanpa ditulis ulang, kan semua Python itu berturutan. Setiap kotaknya itu saling bersambungan kan? Nah, tetapi supaya Anda memuaskan saya, tulis ulang lagi definisi fungsi itu di kotak tempat pemanggilannya. Jadi yang atas itu hanya untuk membuktikan bahwa Anda bisa bikin definisi fungsi. Sedangkan kotak yang bawahnya, definisi fungsi itu ditulis ulang lagi pada program yang lengkap untuk membuktikan fungsi Anda itu bisa dipanggil, bisa dipakai. Nilainya ada sendiri-sendiri. Jadi kalau Anda udah bikin fungsi Anda itu di atas definisinya, waktu Anda bikin program lengkap di sini, Anda tidak mencantumkan lagi definisi fungsi yang di atas itu, programnya tetap jalan. Karena menurut Python kan itu nyambung, gitu loh. Tapi nilai Anda untuk kotak yang bawah ini kurang. Kenapa? Karena nggak ada definisi fungsinya. Gitu. Karena nggak lengkap menurut saya. Menurut saya. Gitu loh ya. Ya kadang-kadang saya kayak egois gitu ya. Dosen boleh lah ogis untuk mahasiswanya. Mumpung masih bisa. Begitu Anda lulus, sudah kita sama aja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Soalnya 4 dalam 2 jam. Anda kerjakan di komputer Anda, buku tertutup, nggak bisa dibilang buku tertutup ya, karena Anda di rumah gitu ya. Saya bilang aja sifat ujiannya buku terbuka. Anda boleh buka buku catatan dan kerjakanlah. Saya bikin supaya soalnya itu betul-betul bisa 2 jam selesai. Menurut saya. Gitu kan? Oke. Ada pertanyaan? Oke, sambil menunggu pertanyaan, bagi yang belum tadi pakai QR code, silahkan. Saya refresh sebentar. Monggo. Ya, sudah 50 orang. Dari 54 di kotak chat ada pesan. Mohon maaf Pak Agus, saya tidak dapat melakukan absensi karena menggunakan satu device. Enggak apa-apa. Sultan Syahid Hidayatullah Gemai. Nama dan nomor mahasiswa Anda sudah tercatat. Begitu juga untuk Darmawan Eka Putra. Oke. Oke, kalau yang di kelas ini udah tidak ada pertanyaan dan sudah mencatatkan kehadirannya, silakan boleh pulang. Mumpung hujannya berhenti, ya kan? Gimana dek? Oke, nah selama 2 minggu UTS, maka praktikum ditiadakan. Ya kan? Anda kan juga yang ikut praktikum pemrograman komputer. Kemudian, laporan ya tetap. Kan gini, jadwal dari setiap grup kan ada. Nah, Anda buka di menu administrasi jadwal, Anda bisa lihat tuh setiap laporan PPK 01 dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Yang PPK 02 laporannya dari tanggal berapa. Penuhilah tanggal itu. Nah, kalau misalnya itu masuk ke dalam masa UTS ya terpaksa lah ya. Karena kan setiap bikin laporan disediakan 5 hari. Nah, 5 hari dari tanggal hari ini misalnya untuk grup C, hari ini tanggal 24, kan sampai tanggal 29. Padahal UTS sudah mulai tanggal 28. Ya, kalau bisa jangan kerjakanlah secepatnya sebelum masuk UTS. Itu ya keputusan Anda udah dewasa kan? Ya, pengelolaan waktu, manajemen waktu. Ya. Oke,
Kita tutup kuliah hari ini. Saya cuma bisa berdoa semoga Anda dapat mengerjakan soal UTS dengan lancar, aman, dan mendapat nilai sesuai dengan pekerjaan Anda. Ya, itu aja yang saya harapkan dari semuanya ya. Oke, akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Sehat selalu ya Pak. Oh ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. monggo. Terima kasih banyak, Yuk, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Selalu, Pak. Yuk. Makasih Pak, sehat-sehat.